Selamat mendengarkan podcast ini. Maksud pengorbanan Tuhan Yesus agar kita disembuhkan. Seperti firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Kesembuhan ini bukanlah kesembuhan yang bertalian dengan fisik atau penyakit jasmani. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan penyakit jasmani atau fisik. Tidak ada kaitannya dengan virus dan cacat secara fisik. Tetapi bertalian dengan karakter, dengan watak. Bukan kesembuhan jasmani. Tidak ada ayat dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa oleh bilurnya maka kesembuhan jasmani dapat terjadi. Sebelum Yesus menderita, tubuhnya dicambuk, sebelum ada bilur-bilur Yesus, Yesus sudah bisa mendemonstrasikan karunia roh dan kesembuhan terjadi. Nabi-nabi dalam perjanjian lama pun bisa menunjukkan mujizat tanpa bilur Yesus. Bahkan hari ini kita bisa membuktikan betapa hebat Tuhan pencipta langit dan bumi. Daun, buah, akar, kulit pohon ternyata menyimpan khasiat untuk kesembuhan fisik. Belum lagi dengan enzim tubuh kita yang begitu menakjubkan, yang bisa membunuh setiap virus penyakit yang masuk dalam tubuh. Jika metabolisme tubuh kita baik, pola makan, pola hidup pun juga bisa menyembuhkan penyakit dan membuat seseorang panjang umur. Tidak harus dengan bilur Yesus, bahkan tidak. Mujizat kesembuhan bisa terjadi oleh kuasa Allah tanpa bilur Yesus. Tetapi kalau kita membaca Alkitab, ternyata bilur-bilur Tuhan Yesus bertalian dengan pemulihan kehidupan secara menyeluruh. 1 Petrus pasal 2, kita mulai dulu ayat 24. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Coba kita perhatikan, saudaraku, apakah ada pertalian dengan kesembuhan jasmani? Sama sekali tidak. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Kamu bisa hidup seperti dia hidup. Ayat 22. Ia tidak berbuat dosa. Kamu bisa tidak berbuat dosa. Sebelum saya lanjutkan, saya bicara dulu. Roma pasal 3:23 mengatakan bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah artinya manusia tidak mencapai standar kesucian Allah. Itulah sakit, itulah cacat, itulah invalid. Pengorbanan Tuhan Yesus dapat mengembalikan manusia yang telah cacat, yang sakit ini, dapat memiliki, mencapai kemuliaan Allah, memiliki standar kesucian seperti kesucian Allah. Orang-orang Yahudi, khususnya para pemuka-pemuka agama yang merasa dirinya sudah baik, ia tidak mau berurusan dengan Yesus. Tuhan Yesus berkata, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit yang membutuhkan tabib. Kalau kamu sudah merasa sehat, sudah merasa baik, sudah bermoral baik, kamu tidak berurusan dengan aku. Kekristenan bukan hanya membuat orang jahat jadi baik, orang baik menjadi lebih baik,
Tetapi kekristenan hendak menuntun, membimbing orang untuk mencapai kesucian Tuhan. Itu namanya sehat. Mengikuti jejak Yesus. Yesuslah model manusia yang sehat. Manusia yang berkenan di hadapan Allah. Yang tak bercacat menurut ukuran kesucian Bapa di surga. Itulah keselamatan. Dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Oleh bilurnya, artinya oleh penderitaan Tuhan, dimungkinkan kembali pemulihan itu. Oleh bilurnya kita disembuhkan. Oleh bilurnya kita bisa disempurnakan. Oleh bilurnya kita bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula. Oleh bilurnya kita bisa segambar serupa dengan Allah. Itu maksudnya. Jadi kalau bicara mengenai bilur dikaitkan dengan kesembuhan jasmani, memang kasar dikatakan sesat, tetapi menyimpang. Tidak sesuai dengan maksud ayat itu ditulis. Tidak sesuai dengan makna orisinil ayat itu. Bertahun-tahun kita gereja menggunakan ayat ini secara keliru. Kalau kita melihat teks aslinya, kata sembuh, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Iomai. To cure, heal, to make whole, to free from errors and sins, to bring about one's salvation. Iomai artinya menyembuhkan, menjadikan utuh, membebaskan dari kesalahan dan dosa untuk membawa keselamatan. Kalau kita membaca kata sembuh di banyak ayat, khususnya di dalam Injil mengenai kesembuhan jasmani, misalnya di Markus 16 ayat 18, kata sembuh di situ kalos, bukan iomai, kalos. Kalau menyembuhkan di dalam Lukas 4 ayat 23, Lukas 5 ayat 15, maaf, tadi Markus 16 ayat 18 ada kata kalos. Kalau Lukas 4 ayat 23, Lukas 5 ayat 15 itu terapeo. Terapeo yang kemudian kita kenal kata terapi. Iomai bukan bicara mengenai kesembuhan jasmani, bukan terapi fisik, tapi kesembuhan batin, kesembuhan karakter, kesembuhan watak, sampai kita bisa mencapai segambar serupa dengan Allah, sesuai rancangan Allah semula. Kurang dari itu sakit. Orang lebih mempersoalkan sakit jasmani, sakit ekonomi, sakit status, tapi tidak memperdulikan hal yang lebih berharga, lebih penting, kekal, yaitu pemulihan gambar Allah di dalam dirinya, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat 22, ia tidak berbuat dosa, ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dia tidak punya kejahatan di dalam mulutnya. Ini yang harus kita pelajari, hidup suci. Jangan ada dusta di mulut kita. Jangan ada satu kata di dalam medsos yang kita tulis yang itu tidak memberkati orang lain. Jangan buat apa-apa. Terus, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. iya. Kalau kita dicaci maki, kita dikritik, kita dikecam, bahkan kita difitnah, itu berkat. Karena ketika kita dihakimi oleh manusia, yang pertama kita mengoreksi diri kita. Apakah ada kesalahan dalam diri kita? Sesuai dengan kecaman, kritikan, tuduhan orang tersebut. Atau setengah kesalahan. Jika itu ada, kita bisa sadar, kita merubah diri. Yang kedua, kalau kita tidak punya kesalahan, itu fitnah.
Kita bersyukur karena kita dipersiapkan untuk tidak melakukan hal tersebut kalau suatu hari kita punya kesempatan berbuat dosa. Ingat, dosa itu kuat, menyatu dalam diri kita, licik, dan tahu momentum kapan kita bisa terjerat. Kalau kita menghadapi orang lebih kuat yang menindas kita, itu lebih aman karena kita menundukkan diri dan bisa mengalah. Kalau kita menghadapi orang yang lebih lemah, kita bisa membalas. Kita menghadapi bahaya besar, dan bahaya itulah diri kita sendiri. Kita harus mengembalikan semua kepada Tuhan. Ya memang harga diri kita seperti dijatuhkan, tapi justru di situ harga dirimu dinaikkan. Kalau kau berurusan dengan orang yang tidak mengasihi sesama, orang yang melukai sesama semena-mena, engkau merusak harga dirimu. Untuk apa kita debat? Kita ribut dengan orang yang tidak mengasihi sesamanya. Orang yang mengasihi sesamanya mengingatkan kalau saudaranya salah. Bertemu dengan dua pasang mata. Kalau masih tidak mau mengerti yang kita tegur, kita bawa orang. Dan jangan membalas kalau kita diperlakukan tidak adil. Kita harus menyerahkan semua kepada Bapa di surga. Dan menantikan penghakiman. Supaya kita sendiri, saudaraku, bisa memurnikan motivasi hidup. Menjaga diri. Agar kita hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kalau sekarang ada saudara-saudara yang diperlakukan tidak adil oleh pasanganmu, oleh orang tuamu, oleh anakmu, oleh mertuamu, oleh atasanmu, atau siapapun, belajar mempercayai Bapa di surga. Menyerahkan semua kepada Bapa di surga. Sebab lewat proses itu kita mengalami kesembuhan. Karena kita ikut jejak Tuhan Yesus. Ikut jejak Tuhan Yesus artinya hidup seperti Dia hidup. Kalau kita percaya Yesus juru selamat, satu sisi, satu aspek, kita menerima pengampunan dosa. Dosa-dosa kita dipikul di kayu salib. Tetapi di other hand, di aspek lain, kita harus mau memberi diri dikembalikan ke rancangan semula. Diselamatkan artinya dikembalikan ke rancangan semula. Kalau kita mengaku Yesus Tuhan, satu aspek kita pasti dilindungi, dijagai oleh majikan dan Tuhan kita yang memang telah membeli kita. Tapi di other hand, di aspek lain, kita harus tunduk dengan ketertundukan yang tidak terbatas. Dengan penyerahan diri segenap hidup. Karena memang Dia memiliki kita. Kita dulu budak dosa yang tidak mampu membeli diri kita sendiri. Majikan yang kaya, yang punya harta, membeli budak. Kita budak Tuhan, hamba Tuhan. Dan kalau kita mengakui Dia majikan kita, Tuhan kita, kita menyerahkan diri tanpa batas. Dan taat sepenuhnya tanpa batas pula. Dan perwujudan dari ketaatan kita kepada Tuhan Yesus adalah kita harus memperlakukan diri kita seperti Yesus memperlakukan dirinya. Memperlakukan diri kita masing-masing seperti Yesus memperlakukan dirinya. Jangan perlakukan orang lain dengan semena-mena. Perlakukan dirimu dengan semena-mena. Seperti Yesus mengosongkan diri, taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Kita juga memperlakukan diri kita seperti itu. Bagaimana Pak kita mengosongkan diri? Satu, jangan merasa bermilik. Semua yang kita miliki milik Tuhan. Dua, jangan tenggelam dengan suasana perasaan. Apakah kebahagiaan, kesenangan, atau apakah duka cita. Jangan memanjakan perasaan. Jangan memberalakan masalah. Juga jangan memberalakan kesenangan. Yang ketiga, jangan memiliki keinginan, cita-cita yang belum kita perkarakan di hadapan Tuhan. Yang keempat, jangan jatuh dalam dosa daging, kuliner dan seks. Bukan berarti nggak boleh makan, tidak boleh seks. Semua pada proporsinya. Kalau kita mengaku Yesus Tuhan, kita harus memperlakukan diri kita seperti Yesus memperlakukan dirinya. Baru itu namanya ikut Yesus. Tadi saudara menyanyi kemanapun jua ku ikut serta. Bagaimana aplikasi konkret dari ucapan saudara? Ketika saudara berkata, kemanapun jua ku ikut serta.
dari Nazaret sampai ke Golgota. Setiaku, kesetiaanmu berpadu indah di hati Bapa. Kita orang-orang sakit dan jangan merasa sudah sembuh, maka hal mencari Tuhan, pergi ke gereja, belajar Alkitab, berdoa, hal utama, hal yang paling utama dan harusnya satu-satunya. Kita teruskan pembacaan ini. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran. Akulah kebenaran. I am the truth. I am the way. Aku jalannya. Hodos lorong panjang, tidak pendek. Kebenaran. Kenakan hidupku. Perlakukan dirimu seperti aku memperlakukan diriku. Baru namanya engkau ikut Yesus. Ikut Tuhan. Sebelum terlambat. Terus kalimat berikutnya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilurnya kamu sembuh. Ada urusan apa dengan sakit penyakit jasmani? Tidak ada. Jangan diselewengkan. Orang-orang Kristen yang egois, yang hanya bisa menuntut, mau memanfaatkan dan menggunakan kuasa Tuhan dan memanipulasi kuasa Tuhan, mengartikan ayat ini untuk kesembuhan jasmani. Dulu juga saya mewarisi apa yang salah. Sampai suatu saat saya berkembang, saya mengerti, I was wrong, saya salah. Oleh sebab itu sejak kecil anak-anak kita harus dibimbing, saudaraku. Anakmu bisa sukses dalam dunia karir, sukses dalam studi akademisinya. Tapi kalau tidak takut akan Allah dan terhilang selama-lamanya, apa artinya? Memang heran banyak orang tua yang lebih bangga anaknya lulus di luar negeri jadi orang hebat, tapi tidak pernah takut bahwa anak-anak ini menjadi rusak dan tidak pernah mengenal Tuhan selamanya. Sejak dini ajar anak-anak kita. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Ayat 25. Tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kamu sesat. Petrus Paulus bukan orang jahat. Tapi ketika tidak mencapai standar yang Allah kehendaki, sesat. Sakit. Belum sembuh. Oleh bilurnya kamu disembuhkan. Sebab dengan pengorbanan Kristus di kayu salib, Ia membeli kita. Ia menebus dosa kita. Dia membenarkan kita. Kita dibawa kepada Bapa di surga. Dan Bapa di surga memberikan Roh Kudus yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Kita mulai mengalami proses pembaharuan di dalam batin kita. Ini yang diubah. Jadi semua dosa yang kita lakukan, sedang kita lakukan, dan bisa dilakukan lagi, dipikul di kayu salib. Tapi keadaan batin seseorang yang belum seperti Kristus, belum memiliki pikiran perasaan Kristus, harus diubah. Yang memang nanti akhirnya makin hari, makin tidak berbuat dosa, sampai tidak bisa berbuat dosa lagi. Saudaraku, kalau hari ini kita merayakan Jumat Agung, kita mengingat penderitaan Tuhan dan kematiannya, kita harus mengerti untuk apa Dia melakukan itu. Yang pertama, agar kita diubah serupa dengan Dia. Yang kedua, agar kita menderita bersama dengan Dia. Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, no crown without cross.
Tidak ada mahkota tanpa salib. Bukan hanya percaya, tapi juga menderita. Bicara soal percaya, tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara. Kalau kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita menerima pengampunan dosa. Tapi aspek lain, kita harus mengalami proses dikembalikan ke rancangan Allah semula. Ini simetris, sejajar dengan kalau kita mengaku dan menerima Dia sebagai Tuhan, Dia akan pasti pelihara jagai kita sebagai Tuhan yang melindungi kita. Tapi the other hand, di aspek yang lain, kita harus tunduk sepenuh kepadanya, taat sepenuh dan menyerahkan diri sepenuh. Dan implikasinya adalah kita harus memperlakukan diri kita seperti Yesus memperlakukan dirinya. Ini percaya. Tapi kemudian ada satu wilayah baru, menderita. Artinya kalau kita sudah dibentuk Tuhan, diproses Tuhan, kita menolong orang lain untuk juga bisa mengalami proses yang sama. Kalau kita sungguh-sungguh mengalami proses ini, kita akan memiliki beban terhadap keselamatan orang lain. Di ayat 27, mari kita melihat. Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Kalau kamu mendengar Injil dan menerima Injil dengan benar, hidupmu berpadanan dengan Injil. Injil akan menjadi peragaan hidupmu. Engkau akan menjadi saksi. Sebab kau menjadi surat yang terbuka. Engkau menjadi Injil yang diperagakan. Kehidupan Yesus yang ditampilkan. Tidak bisa tidak. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak berpadanan dengan Injil, yang tidak semakin mengenakan kehidupan Yesus, harus dikatakan dia belum menerima Injil. Dia Kristen palsu. Dan mestinya tidak pantas menyandang Kristen. Terus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Aku membuktikan. I prove it. Aku membuktikan. Terus. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Sebab pasti akan tersiar. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Imanmu tersiar. Karena gaya hidup ini, gaya hidup yang pasti berbeda dengan dunia sekitar. Kontroversi ini akan membuat orang melihat perbedaan. Dan saya mengajak kita bukan saja menjadi gereja, tapi menjadi gerakan. Bukan hanya gereja suara kebenaran Injil, tapi gerakan suara kebenaran Injil. Ini berat, tapi kita tidak bisa menghindari. Memang Injil harus diperagakan, menjadi gerakan yang mengubah hidup kita. Kita bukan hanya mewarisi tradisi-tradisi gereja, tapi kita langsung mewarisi kehidupan Yesus. Memang mungkin orang memandang kita sombong, keras, bahkan menuduh kita sesat. Kita tidak perlu persoalkan itu. Ingat, kalau kita berkelahi dengan orang-orang yang tidak mengasihi samanya, kita merusak harga diri kita. Harga diri di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Tidak perlu. Dari sini, dari tempat ini, kita mau membangkitkan kembali hidup Yesus. Resurrecting Jesus within us. Injil yang murni diajarkan dengan segala resiko dan konsekuensinya. Terus, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ya, untuk mewujudkan kehidupan yang berpadanan dengan Injil. Untuk membangkitkan Yesus di dalam hidup kita. Perlu perjuangan. Ini tidak mudah. Oleh sebab itu jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita capai. Saya sendiri, saudaraku, belum merasa sudah mencapai. Beberapa bulan yang lalu, di pagi hari, di dini hari jam 1, jam 2 pagi. Lagu ini tercipta ketika saya berlutut di kaki Tuhan. Saya berkata, bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu,
lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu, Bapa. So sorry. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan satu yang ku perlu, satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku, betapa rinduku. Berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Mestinya saudaraku, kalau saudara mau beruntung, dan ini menjadi pertaruhan hidup kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru bicaranya, karena saya hambanya, saya mau mengatakan, dan saya harus mengatakan, bahwa satu-satunya interest hidup kita haruslah menjadi seperti atau serupa Yesus. Tidak ada interest lain. Interest hidupmu yang menyita waktu, tenaga, pikiranmu, dan kekuatanmu, yang akhirnya menjadi pangkat, gelar, uang, harta, yang akhirnya semua akan lenyap. Bukan tidak boleh memiliki. Ingat, kalau kita ditebus, segala sesuatu juga milik Tuhan. Jangan tenggelam dengan kesenangan atau kebahagiaan, atau saudara, jangan tenggelam dengan duka cita, kekecewaan. Jangan memberalakan masalah. Lewati saja. Fokuskan interestnya pada satu. Ini keinginanku, cita-citaku. Aku serupa dengan Dia. Baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Untuk kemuliaan Allah hanya satu. Kalau kita serupa dengan Yesus dan menyenangkan hati Bapa, hanya itu. Terserah saudara mau ikuti nasihat ini atau tidak. Saudara masing-masing akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun
pun dan kapanpun, dalam segala perkara menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Mari kita berjuang, saudaraku, untuk satu hal ini. Dan jangan memandang bahwa perjuangan ini lebih mudah dari mencari uang. Dan berpikir mencari uang lebih sukar di perjuangan ini. Jangan mengkhianati Tuhan. Kalau saudara berkhianat kepada Tuhan, saudara akan ditelanjang dan dipermalukan di kekekalan. Mari kita bertobat. Ayat berikutnya. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Lawanmu artinya orang-orang yang tidak memiliki gaya hidup seperti dirimu. Terus, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Bagi orang-orang yang di luar orang percaya, cara hidup orang Kristen waktu itu konyol. Tanda kebinasaan, tanda kerusakan, tanda kehinaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari... Jangan malu dengan gaya hidup yang berbeda dengan dunia sekitar kita. Kita harus berani memiliki integritas berbeda. Tidak usah pusing. Tidak perlu kita persoalkan penilaian orang terhadap diri kita. Sebab semua kita akan menghadap pengadilan Tuhan. Dan semua kita akan telanjang di hadapannya. Sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ayat 30. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Seakan-akan Paulus mau mengatakan, ikutilah teladanku, sama seperti aku ikut teladan Kristus. Jadi kalau kita memandang hidup Paulus, jangan memandang itu kehidupan yang luar biasa. Itu standar bagi orang percaya. Sebelum waktu usai dan kita tidak punya kesempatan lagi, mari kita bertobat. Dan ini menjadi hari yang bermakna. Dunia kita jahat sekali, saudaraku. Jahat. Luar biasa jahatnya. Orang tidak punya malu dengan tindakan-tindakan yang memalukan. Demi kepentingan pribadi, kepentingan kelompok. Memalukan sekali. Hina. Tapi kita memilih menjadi anak-anak Bapa di surga. Kita mau berubah. Amin.